إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Surah Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan terpetunjuk. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Maka jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan terpetunjuk. Maksudnya orang Yahudi mengatakan kunu hudan tahtadu. Jadilah kalian Yahudi, maka kalian akan terpetunjuk. Orang Nasrani mengatakan kunu nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Nasrani, maka kalian akan terpetunjuk. Sebab di sini tidak bisa dikatakan bahwa mereka kemudian bersatu paham dan memberikan pilihan, bahwa mereka mengatakan jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Sebab mereka sebelumnya mengatakan waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in, waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in. Orang Yahudi mengatakan Nasrani tidak ada benarnya, tidak ada pegangannya. Yahudi mengatakan, Nasrani mengatakan Yahudi tidak ada benarnya. Maka memahami ayat ini seperti itu. Orang Yahudi mengatakan jadilah kalian Yahudi maka kalian terpetunjuk. Orang Nasrani, jadilah kalian Nasrani maka kalian terpetunjuk. Ini dikumpulkan seperti ini sebab keyakinannya seperti itu. Ya, orang Yahudi fanatik dengan keyahudiannya, orang Nasrani seperti itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan merasa bangga dengan golongannya. Qul, katakan, bal millata Ibrahim hanifan. Bal millata Ibrahim hanifan. Bahkan agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif. Artinya mengingkari Yahudi dan Nasrani. Hanif ini arti sebenarnya adalah al-ma'il, condong. Ya, condong kemana? Condong kepada kebenaran. Hanifan. Qul bal millata Ibrahim hanifan. Tetapi tidak, bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu adalah condong kepada kebenaran. Condong kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang yang termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani adalah orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang musyrik. Sebab kalau orang mengikuti Yahudi, maka dia musyrik.
orang yang mengikuti Nasrani maka dia musyrik. Tapi orang yang mengikuti Nabi Ibrahim tidak. Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim tidak. Makanya di sini yang mengherankan adalah, perhatikan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang diagungkan, dimuliakan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Dan puncak pemuliaan, pengagungan tersebut atau pengakuan tersebut ada pada orang beriman. Ada pada orang beriman. Dalam ayat ini dikatakan maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Maksudnya Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bagaimana bisa disebut Yahudi? Tidak ada Yahudi di zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada Nasrani di zaman Nabi Ibrahim. Sebab Yahudi adalah Bani Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Ya, begitu pula Nabi Isa. Begitu pula Nabi Isa. Jadi waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi masing-masing mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendukung pemahaman dan keyakinan mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mendukung Yahudi, juga tidak mendukung Nasrani. Qulu amanna billahi, katakan kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna imannya melebihi imannya orang Muslim. Mereka beriman kepada semua Rasul. Mereka beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Ya. Bahkan mereka tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Amana ar-rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Ya, kemudian mereka tidak membeda-bedakan di antara mereka. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Ya, wa yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka membedakan, memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari celah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Jadi kita ini orang-orang yang beriman kepada semua Rasul, beriman kepada semua kitab yang diturunkan, yang belum dirubah-rubah oleh mereka. Qul wa amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Ya, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ya, suhuf Ibrahim wa Musa, itu pula Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa, diberikan kepada Musa adalah Taurat, ada juga suhuf. Kemudian diberikan kepada Isa adalah Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, serta apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum, maka jika mereka telah beriman seperti kalian beriman, seperti iman kalian, faqad ihtada, maka mereka telah terpetunjuk, dan mereka tidak akan terpetunjuk.
mereka tidak akan beriman kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian Nasrani tidak akan beriman kepada keyakinan orang-orang Yahudi. Sebab telah dijelaskan, qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Bahkan di ayat 135 tadi Allah menganggap mereka adalah orang-orang musyrik. Bagaimana tidak? Ya, qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Musyrik atau tidak? Musyrik. Ya, makanya Allah membersihkan Nabi Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Fa in amanu, maka jika mereka telah beriman, ya, bimisli ma amantum bihi, seperti iman kalian, seperti kalian beriman, yaitu beriman kepada Allah, ya, wa ma unzila ilaina, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat dan Musa, begitu pula Isa, begitu pula kepada para nabi, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, ya, maka mereka telah beriman dan mendapatkan, mereka sudah terpetunjuk. Mereka sudah terpetunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, dan mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka selamanya akan menjadi musuh, berada dalam permusuhan denganmu wahai Muhammad. Fa innama hum fi shiqaq. Ini yang harus diketahui oleh umat Islam. Karena berita ini bukan berita yang datang dari siapapun, melainkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum, jika mereka beriman seperti iman kalian, oke, mereka terpetunjuk sebagaimana kalian terpetunjuk. Tapi jika tidak, mereka berpaling dari iman yang disebutkan di sini, maka fa inna ma hum fi shiqaq. Mereka selamanya akan berada dalam permusuhan dengan, mereka akan senantiasa memusuhi umat Islam. Fasayakfikahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan engkau wahai Muhammad. Fasayakfikah, mencukupkan engkau dari mereka. Ya, Allah, maka Allah telah mencukupkanmu dari mereka. Artinya dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Insyaallah kita lanjutkan ayat 138. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam